Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Agun Valentina dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 22020361104. Saya membuat video ini untuk tugas remedi dari tugas kompre penguji 1 Ibu Naili Anafah. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi Al-Quran. Kata Al-Quran ini berasal dari kata qoro'a yang berarti membaca dan mengumpulkan. Namun secara istilah Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Dari kata firman Allah ini bermakna bahwa Al-Quran bukanlah perkataan jin, manusia maupun malaikat. Lalu kata diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dapat dimaknai bahwa firman Al-Quran ini hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu berbeda dengan yang diturunkan kepada Nabi Dawud, Nabi Musa maupun Nabi Isa alaihissalam. Adapun kata membacanya yang dinilai sebagai ibadah dalam kandungan yang dimaksud dalam Al-Quran ini bukanlah bacaan yang biasa, melainkan redaksi dan substansinya ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membacanya dinilai sebagai ibadah. Pertanyaan yang kedua yaitu nama lain dari Al-Quran. Yang pertama yaitu ada Al-Tanzil. Disebut Al-Tanzil ini karena Al-Quran diturunkan secara bertahap melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun sesuai kebutuhan dan peristiwa yang terjadi. Lalu ada kata Al-Quran. Ditunjukkan Al-Quran ini adalah kitab suci yang dibaca, dihafalkan, dan dijadikan sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupannya. Lalu yang ketiga ada Alkitab. Karena Alkitab ini Al-Quran yang ditulis dan terhimpun menjadi mushaf, berbeda dengan wahyu sebelumnya yang tersebar dalam lembaran-lembaran. Yang ketiga ada disebut dengan nama Al-Furqan karena sebagai pembeda mana jalan yang kebenaran dan mana jalan yang menunjukkan kebatilan. Yang ketiga yaitu ada definisi hadis qudsi dan contohnya. Hadis qudsi adalah segala sesuatu yang disandarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana redaksi dibuat oleh Nabi Muhammad sementara substansinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara redaksi yang umum dipakai dalam hadis qudsi yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan qala Allahu ta'ala. Contohnya yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku seperti prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat yaitu ada perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi. Yang pertama yaitu ada membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah. 1 huruf mengandung 10 kebaikan. Tidak demikian dengan hadis qudsi. Yang kedua yaitu mayoritas ulama Al-Quran ini tidak boleh dikutip maknanya saja, dan kutipannya harus lengkap substansi dan redaksinya. Adapun dalam hadis qudsi mengutip maknanya dan membuat redaksinya sendiri itu hukumnya boleh. Yang ketiga ada mushaf Al-Quran. Tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci atau telah berwudu. Berbeda dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ini boleh disentuh siapapun meskipun dalam keadaan belum berwudu.
Yang keempat, ada Al-Quran ini berasal dari periwayatan yang sangat valid, pasti, dan diyakini kebenarannya. Mengingkari satu huruf dihukumi kafir. Berbeda dengan hadis qudsi, di mana mengingkarinya misal karena dinilai hadis qudsi itu tidak sahih maka tidak dihukumi kafir. Tapi berbeda dengan akan menjadi kafir apabila ia mengingkarinya dalam keadaan berilmu kemudian mendustakannya. Yang kelima yaitu ada mekanisme turunnya wahyu. Wahyu ini diturunkan terdapat dalam 2 gelombang, yaitu yang pertama Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia secara utuh pada malam Lailatul Qadar, yang sebagaimana dijelaskan pada surah Al-Qadar ayat 1-2. Yang kedua yaitu ada Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW kurang lebih selama 23 tahun. Proses ini juga dijelaskan sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 1-6. Yang keenam yaitu hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, menguatkan hati Nabi Muhammad SAW di tengah tekanan kaum kafir Quraisy. Yang kedua yaitu memudahkan Nabi Muhammad SAW dalam menerima dan menghayati wahyu. Yang ketiga yaitu memudahkan kaum muslim dalam memahami dan menghafalkannya. Yang ketujuh, definisi ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah adalah ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah meskipun turunnya di luar Makkah. Sementara ayat Madaniyah adalah ayat yang turun setelah hijrah meskipun turunnya ada di Makkah. Menurut dari Imam Zarkashi ini menyebutkan bahwa ayat Makkiyah mencapai 85 surat dan ayat Madaniyah ada 29 surat. Perbedaan di antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah ini sebagai berikut. Yang pertama, dari sisi redaksional ini ayat Makkiyah berisi tentang peringatan dan ancaman, lalu ayat Madaniyah berisi tentang kewaspadaan kaum muslimin terhadap keberadaan kaum munafik dan Yahudi. Yang kedua, jika ayat Makkiyah ini biasanya menggunakan ya ayyuhan nas dan ayat Madaniyah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Lalu yang ketiga, ayat Makkiyah ini lebih fokus pada seruan beriman kepada Allah dan menceritakan tentang adanya hari kebangkitan, surga dan neraka. Kemudian ada ayat Madaniyah berisi tentang had, warisan, dan jihad. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8 yaitu tentang definisi ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Ayat muhkam ini berasal dari kata ihkam yang berarti kesempurnaan dan keseksamaan. Secara terminologi yaitu muhkam berarti ayat-ayat yang jelas akan maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat yang lain. Contoh dari ayat muhkam ini dari surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi
Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat keterangan ini tidak membutuhkan penafsiran makna-makna yang baru karena telah jelas akan maknanya. Adapun ayat dari mutasyabih yang berasal dari kata tasyabuh yang secara bahasa berarti keserupaan atau kesamaan, yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Tasyabaha yang berarti mirip atau serupa satu dengan lain sehingga menjadi kabur atau tercampur. Sedangkan secara terminologi mutasyabih ini berarti ayat-ayat yang belum jelas akan maknanya dan mempunyai beberapa takwil atau ayat-ayat yang maknanya ini masih tersembunyi dan memerlukan dari keterangan tertentu. Dari ini Allah yang mengetahui hakikat maknanya. Contoh dari surah At-Toha ayat 5 yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang kesembilan ada definisi ayat am dan ayat khas. Definisi dari ayat am adalah ayat yang menunjukkan makna yang umum sehingga menerima berbagai pemaknaan. Contohnya yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya tiap-tiap jiwa akan mencicipi adanya kematian. Quran surah Ali Imran ayat 185 yang dimana itu menjelaskan bahwa setiap jiwa ini yang memiliki nyawa akan merasakan kematian. Ini juga berlaku kepada siapa saja tanpa adanya terkecuali. Pada ayat lain juga disebutkan wal aswari innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Quran surat Al-Asr ayat 1-2. Secara umum ayat ini juga menjelaskan bahwa tiap manusia berada dalam kerugian, kecuali kelompok mereka yang dijelaskan pada akhir ayat ini. Adapun juga penjelasan dari ayat khas adalah ayat yang maknanya memiliki sifat khusus. Contohnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya diwajibkan atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu bagi mereka yang berkemampuan melakukan perjalanan. Quran surah Ali Imran ayat 97. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban berhaji dikhususkan kepada mereka yang berkemampuan untuk melaksanakan. Yang ke-10 ada definisi dari nasi dan mansuh dan berikan contohnya. Asal kata nas yang bermakna hilang, secara etimologi nasi bermakna yang menghilangkan, sementara mansuh adalah yang dihilangkan. Secara terminologi nasi dan mansuh adalah fenomena yang dihapuskan suatu hukum syara dengan dalil hukum syara yang lain. Contohnya, awalnya iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya adalah 1 tahun. Lalu diubah, dinaskan dengan ayat lain di mana iddahnya tak lagi 1 tahun, melainkan hanya 4 bulan 10 hari
Pertanyaan yang ke-11 yaitu ada definisi dari ayat mutlak dan muqayyad. Definisi dari ayat mutlak adalah lafadz yang menunjukkan pada makna atau pengertian tertentu tanpa dibatasi oleh lafadz yang lain, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 3. Walladzina yudahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa. Kata raqabah dalam ayat yang bersifat mutlak tanpa batas, maka seseorang ini diperbolehkan untuk memerdekakan budak, baik yang muslim maupun mukmin maupun tidak. Kemudian ada ayat muqayyad yang artinya antonim dari ayat mutlak, bahwa ayat ini juga menunjukkan pada suatu hakikat dengan batasan tertentu. Contohnya dalam surat An-Nisa ayat 92 yang berbunyi wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyusaddaqu. Dari kata raqabah pada ayat tersebut berbeda dengan raqabah pada ayat 3 Quran surat Al-Mujadalah tersebut. Allah juga memberikan batasan bahwa budak yang dimerdekakan haruslah budak yang mukmin. Yang ke-12, pertanyaan tentang perbedaan antara mantuk dan mafhum. Mantuk ini secara bahasa berarti sesuatu yang diucapkan, sedangkan secara istilah mantuk yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh lafadz menurut ucapannya. Jadi maksudnya yaitu bersesuaian dengan teks yang diucapkan. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Ayat yang menjelaskan bahwa yang melakukan haji tamattu ini hendaknya melaksanakan puasa selama 10 hari, 3 hari di tanah suci dan 7 hari ketika pulang ke kampung halaman. Ketika tidak mampu menyembelih seekor kambing, jelas dan tak membutuhkan penjelasan atau takwil. Sedangkan definisi dari mafhum secara bahasa berarti sesuatu yang dipahami, sedangkan menurut istilah mafhum ini yaitu sesuatu yang ditunjukkan oleh lafadz di luar teks yang diucapkan. Maksudnya adalah ayat tersebut bukanlah apa yang tersurat, melainkan apa yang tersirat. Contohnya surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi fala taqul lahuma ufin wala tanharu huma. Secara harfiah teks mantuk ini yang dilarang adalah mengucapkan hus, cis, dan yang semakna, namun memiliki pemahaman yang disebutkan di dalam teks. Yang ke-13 ada definisi dari tafsir dan ta'wil. Definisi dari tafsir ini adalah ilmu untuk memahami Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menerangkan makna-makna yang dikandung
serta mengelaborasikan hukum dan hikmah di dalamnya. Sedangkan takwil adalah ilmu untuk menjelaskan makna yang dikandung dalam teks. Sebagian dari ulama juga berpendapat bahwa takwil memiliki makna yang sama dengan tafsir, namun bagi sebagian yang lain keduanya berbeda. Jika tafsir ini lebih terfokus pada upaya untuk menjelaskan makna dari sebuah teks, sedangkan takwil lebih berfokus pada pengungkapan hakikat sebuah makna teks. Contohnya yaitu wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Yang ke-14, pembagian tafsir berdasarkan sumbernya dan contohnya. Pembagian tafsir berdasarkan sumbernya yaitu ada dua. Yang pertama, tafsir bil maksur, yaitu tafsir yang menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber penafsirannya. Di antaranya yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir dan Jami' fi Tafsir Al-Quran karya At-Tabari. Yang kedua yaitu tafsir bil ro'i, yaitu tafsir yang menggunakan rasio sebagai sumber penafsirannya. Di antaranya yaitu ada Mafati Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi dan Al-Bahrul Muhit karya Al-Gharnati. Yang ke-15, pertanyaan dari makna tentang ijazul Quran. Kata ijaz ini memiliki arti melawan atau melemahkan. Ijazul Quran yang bertujuan untuk menampakkan kejujuran dari Nabi Muhammad SAW di tengah pertentangan kaum kafir, yaitu dengan menguatkan adanya kebenaran risalah untuk melemahkan argumen-argumen dari penentangnya. Menurut pendapat ulama Mana Al-Qahtan, bahwa tantangan dari Al-Quran ini terhadap penantangnya melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama, tantangan yang bersifat umum mencakup manusia dan jin untuk membuat seperti Al-Quran. Yang tahapan kedua, tantangan untuk membuat 10 surat. Tantangan yang ketiga yaitu tantangan untuk membuat 1 surat saja. Lalu ada ijaz Al-Quran yang mencakup 10 aspek. Yang pertama yaitu ada aspek bahasanya yang mengungguli seluruh cabang dari bahasa Arab. Yang kedua, aspek bahasanya yang mengungguli keindahan dari bahasa Arab. Yang ketiga, ada aspek eksistensinya yang tak tertandingi. Yang keempat, aspek hukumnya yang universal dan manusia. Yang kelima, aspek dari informasinya yang menembus tentang persoalan-persoalan gaib. Yang keenam, aspek keteraturan dan sejalan dengan sains atau natural science. Yang ketujuh, aspek dari pengetahuan yang dikandungnya. Yang kedelapan, aspek adanya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar dari manusia. Yang kesembilan, aspek dalam pengaruhnya terhadap kalbu manusia. Yang kesepuluh, aspek kebenaran atas janji-janjinya, baik berupa rahmat maupun ancaman.